Jadi waktu Isya ada dua. Yang pertama mengatakan sampai jam 3, yang kedua mengatakan sampai jam setengah 5. Maka bagus sekali kalau seandainya kita ngambil sampai jam 3. Kemudian yang terakhir wasubhu, waktu subuh wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Awal masuknya waktu subuh kapan? Ketika terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang sodik, yang benar. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik, ada fajar yang pertama, ada fajar yang kedua. Fajar yang pertama itu fajar nipu, itu fajar syaitan. Fajar yang pertama, fajar bohong, itu cahayanya berbeda. Kalau yang pertama cahaya cuma dari bawah sampai ke atas, kanan kiri gelap. Itu cahaya yang pertama, fajar yang pertama, fajar yang bohong, fajar yang dibuat sama syaitan, kata Nabi Muhammad. Jadi yang buat cahaya tadi setan, biar orang-orang yang ke subuh lah masuk, dan biar orang-orang yang ke subuh lama masuk. Wal isya dikatakan wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Kapan masuknya waktu isya? Masuknya waktu isya kalau seandainya mega merah benar-benar hilang. Kalau sekarang nih jam 7:05, kalau kita keluar mega merah, mega merah juga ya Ustaz, lain merah. Kalau seandainya mega merah hilang ataupun cahaya hilang, biasanya cahaya itu kuning dulu, kuning hilang baru merah, merah hilang. Nah kalau seandainya cahaya sudah hilang alias tidak ada cahaya apapun lagi, begitu cahaya hilang atau sudah gelap, itu menandakan waktu isya sudah masuk. Kalau seandainya ada sinar-sinar, itu namanya masih waktu maghrib. Tapi kalau seandainya mega ataupun cahaya sudah hilang, maka dikatakan waktu isya sudah masuk. Tapi kalau seandainya masih ada sedikit cahaya, maka dikatakan itu isya belum masuk. Makanya kata ulama, waktu isya ini merupakan waktu yang paling remang-remang, waktu yang paling berbahaya. Kalau seandainya masih ada sedikit cahaya saja kita sembahyang isya, berarti isya kita tidak sah. Maka perlu berhati-hati. Kalau maghrib jelas, begitu dia tenggelam masuk maghrib. Tapi kalau cahaya kan sedikit sulit kan? Cahaya, nunggu cahaya itu benar-benar hilang sebenarnya sulit. Kalau tidak percaya besok pagi coba tes lah. Kita entah ke laut ke, entah kita ke teras rumah kita ke, dari mulai maghrib tengok langit lagi ada cahaya. Nak nunggu cahaya itu hilang, ini mungkin kita sulit membedakan mana cahaya ini hilang, mana belum. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, cahaya nampak. Padahal cahaya tadi mungkin dari mall yang paling ujung di kota tadi. Maka dikatakan waktu isya merupakan waktu yang paling remang-remang. Ketika disebut waktu isya adalah waktu remang-remang, maka disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk mentakhirkan sholat isya, nunggu sebentar. Istilahnya kalau la azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau maghrib, kalau bisa langsung sembahyang, cepat-cepat sembahyang. Tapi kalau isya, kalau bisa jangan cepat-cepat sembahyang. Makanya dikatakan kalau seandainya di mentok ini ada tahlilan, kan biasa kalau di mentok ini tahlilannya maghrib kan. Kalau di Palembang tahlil asar. Kalau di mentok kebanyakan tahlil maghrib. Nah kebanyakan orang kapan tahlil? Maaf wabil khusus untuk orang-orang yang termasuklah orang yang biasa cepat sembahyang. Pokok kalau azan sembahyang, kalau azan sembahyang. Nah ini sangat-sangat menyedihkan. Kapan kita tahlil, tuan rumah sedang membagi-bagikan makanan, atau setelah mereka membagikan makanan orang baru mulai makan. Ketika mereka baru mulai makan, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa orang langsung berangkat, 10 orang berangkat, 5 orang berangkat. Nak kemana? Azan. Nak kemana? Azan. Nah, ini hati-hati, kurang bagus dan kurang bagus. Yang pertama, Nabi Muhammad mengatakan disunnahkan mentakhirkan isya.
Kenapa waktu Isya merupakan waktu yang remang-remang. Habis adzan langsung cepat-cepat bergegas ke masjid untuk sholat itu kurang bagus. Minimal ada jeda sedikit. Ada yang namanya gobliyah dulu, ada yang namanya nunggu jamaah dulu sampai ramai, baru dilaksanakan Isya berjamaah. Maka kesannya kurang bagus. Kalau seandainya begitu adzan, Allahu Akbar, yang tuan rumah barulah mulai bagikan besek. Mana besek tadi dapat ngutang pula, kan gitu kan? Saking nak nyenangkan kita tadi, nanti diberi pantia merotok pula. Sudah yasin, tahlil, khotaman Quran, doa sifat, doa orang meninggal, doa umroh, makan pantiau. Mendak didoakan mudah-mudahan yang umroh tuh telat pesawat. Nah, ini dikatakan acara banyak, rupegak makan pantiau, setengah loyang pula, setengah orang, 3 orang. Nah, ini misalkan nak beri pantiau, dia mikir nanti yang hadir nanti ngeroto atau kecewa, atau mungkin mereka kurang puas jauh-jauh datang, maka mereka berinisiatif berusaha minta sama saudara, ngagak paman, ngagak bibi, jorang berusaha keras, taruhlah. Setelah mereka berusaha keras, dapatlah nasi minyak. Seru jorang. Kapan dapat nasi minyak? Lah sare-sare nyari nasi minyak. Rupegak kapan dibagikan orang lari semua. Kira-kira sang tuan rumah tadi kecil dah hatinya kira-kira. Kecil. Yang capek-capek nyari kue, yang sare-sare nabung, anak kita dak berjajan. Dok nak, kau dak berjajan? Dak mak, ku nabung untuk tahlil ayah. Ku nabung buat tahlil ayah, buat nyumbang kue jadilah, buat nambah-nambah kue jadilah. Nah, kue anak kita tadi, kapan kita belikan kue dengan duit jajan dia tadi? Kita belikan, kita taruh di piring, lu pegang azan. Allahu Akbar, ditinggalkan sama orang. Tak dimakan kue tadi. Kira-kira anak kita sedih apa tak? Ya Allah, lah 2 bulan tak berjajan, nyingok cilor, nyingok jajan-jajan, boba segala macam, saya tahan demi beli kue, rupegak dak diretak sama orang. Ini kira-kira kecil hati apa dak? Ini yang pertama dikatakan kurang bagus kalau seandainya Isya masuk langsung kita sholat. Disunnahkan takhir dulu, jawab adzan, berwudu, berpakaian yang bagus, gobliyah dulu, dan yang terakhir nunggu jamaah. Setelah nunggu jamaah baru sholat. Itu disunnahkan untuk mentakhirkan Isya. Yang kedua, untuk acara tahlilan tadi, untuk menyenangkan hati sohibul bait. Karena sohibul bait itu sangat senang hatinya kalau seandainya makanan yang mereka suguhkan itu habis. Nuang jeruk habis, nuang kue di piring habis, naruh nasi habis. Berapa tahlil kemarin? 200. Habis dah? Habis. Senang tak kira-kira? Habis. Berapa tahlil? 30. Habis dah? Dah. 10. Sudah 30, dah habis pula. Ini tak ada yang namanya tuan rumah tu senang, ataupun tak ada yang nama tuan rumah tu sedih kalau seandainya makanan tu habis. Tak ada. Kapan habis? Senang jorang. Piring kosong semua, bubur habis semua, tekwan habis semua, nasi habis semua. Walaupun tuan rumah tak makan, tapi hati orang senang. Maka dikatakan kita sudah mendapatkan 2 hal. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi Muhammad takhir. Yang kedua yang terpenting sekali, yaitu menyenangkan hati muslim. Kapan dia lah nyiapkan kue, makan dulu, tak apa-apa. Nanti kalau seandainya pihak yang di masjid nak sembayang, sembayanglah. Kan ada memang orang yang lah di masjid yang tak ikut tahlil, yang tak tahu ada tahlil, diorang ke masjid. Nah, kalau memang diorang lah di masjid nak sholat silakan. Nah, yang ditahlilan tadi alangkah bagusnya selesaikan dulu acara kita. Zikir selesaikan dulu, tahlil selesaikan dulu, makan selesaikan dulu. Habis makan jangan ngerokok, jangan. Ustaz, kan disunnahkan sama Nabi takhir, sambil ngomong sambil nganuk tokai deh. Nah, ini tidak bagus. Jangan makan seperti biasa, jangan nak pola dilambat-lambat kebenar. Oh, nyantai, makan kacang sebungkus besar ini, itu bukan nama mentakhir, bukan itu nama ngolor seolor-olor. Ini makanlah kayak biasa, makan yang di piring, makan yang di sini kayak biasa normal. Habis makan ngobrol-ngobrol sebentar, tidak pula lama. Apa kabar? Ini paling-paling 5 menit baru berangkat ke masjid. Sholat berjamaah. Ada sikok gelombang, 2 gelombang, tidak masalah. Tidak ada harus sikok gelombang.
habis ikut gelombang kunci pintu, dah harus. Bergelombang itu sudah biasa di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentakhirkan isya bukanlah hal yang buruk. Justru disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya tidak ada kendala, jamaah cuman tutulah. Ustaz, nunggu apa Ustaz? Nunggu jamaah, dak ada Ustaz. Kita nunggu jamaah cem-cem ni lah jumlahnya. Nah, ini kalau seandainya tidak ada jamaah yang nambah, langsung sholat. Atau kalau seandainya tidak ada tahlilan, langsung sholat. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya fil ikhtiyar ila thulutsil lail, dan akhir waktu isya untuk ikhtiar, untuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini maksudnya waktu yang dipilih sama Jibril alaihissalam. Karena kita ingat Nabi Muhammad diajarkan sama Jibril alaihissalam 2 kali tentang waktu sholat. Hari pertama Jibril ngajarkan awal waktu sholat. Kata Jibril, ini awal waktu sholat. Hari kedua Jibril ngajarkan akhir waktu sholat. Kita ni sembahyang di akhir waktu. Dan kita ni sembahyang di akhir waktu. Kata Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad. Namun walaupun Jibril mengatakan ini akhir waktu isya, seakan-akan Jibril mengatakan, tapi kalau boleh jujur, aku lebih memilih akhir waktu isya kayak gini. Kapan kayak gini yang dimaksud sama Jibril alaihissalam? Ila thulutsil lail, sampai sepertiga akhir malam. Istilahnya kalau seandainya isya sekarang nih, taruhlah jam 4:30 5:30 belum subuh kan sekarang kan? Tak subuh belum? 4:30 belum kan? Nah, taruhlah sekarang nih 4:30 akhir waktu isya. Memang 4:30 akhir waktu isya. Kita sembahyang jam 4:30 agak boleh, belum berdosa. Tapi Jibril alaihissalam menganjurkan kepada kita, kalau bisa kita milih waktu yang ikhtiar, waktu yang bagus. Waktu yang bagus akhirnya sampai kapan? Akhirnya sampai sepertiga terakhir malam, kurang lebih jam 3 pagi. Dan kurang lebih jam 3 pagi. Jadi kita pakai pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling bagus, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling afdol. Waktu isya kurang lebih 7:30 lewat sampai jam 3 pagi. Untuk orang-orang yang jam 3 ke bawah, jam 3 lewat, jam 3:30, jam 4 tak apa-apa. Tapi bagus sebelum jam 3, maka dikatakan waktu ikhtiar. Waktu yang dipilih sama Jibril alaihissalam adalah waktu kurang lebih sampai jam 3 pagi. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani, dan waktu yang masih boleh kalau seandainya orang sholat isya sampai terbit fajar yang kedua. Kata syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu isya ada 2. Yang pertama mengatakan sampai jam 3, yang kedua mengatakan sampai jam 4:30. Maka bagus sekali kalau seandainya kita ngambil sampai jam 3. Kemudian yang terakhir wasubhu, waktu subuh, wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Awal masuknya waktu subuh kapan? Ketika terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang sodik, yang benar. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik, ada fajar yang pertama, ada fajar yang kedua. Fajar yang pertama itu fajar nipu, itu fajar syaitan. Fajar yang pertama, fajar bohong, itu cahayanya berbeda. Kalau yang pertama cahaya cuma dari bawah sampai ke atas, kanan kiri gelap. Itu cahaya yang pertama, fajar yang pertama, fajar yang bohong, fajar yang dibuat sama syaitan, kata Nabi Muhammad. Jadi yang buat cahaya tadi setan, biar orang-orang yang ke subuh lah masuk, dan biar orang-orang yang ke subuh lama masuk. Orang yang agak di hutan, orang yang agak di laut, orang yang agak di padang pasir, nengok ada cahaya subuh tuh, sembahyang dia. Nah, ini dikatakan orang yang sholat di waktu pertama nih, maka dikatakan dia belum sembahyang di waktu subuh. Itu fajar yang pertama, fajar yang bohong, cahaya dari bawah nembak ke atas, lurus ke atas, kanan kiri kosong. Sedangkan fajar yang kedua itu biasanya muncul kurang lebih 15 menit setelah hilangnya cahaya pertama. Jadi kurang lebih gambaran kayak ginilah, malam. Setelah malam muncul cahaya macam ini. Nah, setelah muncul cahaya macam ini, elang dia. Dan setelah muncul, elang. Setelah hilang, kurang lebih 15 menit, baru muncul cahaya yang benar. Kanan, kiri, terang semua, bergoyor.
walaupun tidak ada nembak cahaya, tapi bergoyor. Tapi kanan kiri tengah lengkap cahaya. Maka dikatakan fajar bohong, muncul nanti hilang. Setelah dia hilang 15 menit muncul lagi, baru cahaya yang kedua. Ini awal waktu subuh. Wa akhiruhu, dan akhir waktu subuh fil ikhtiyar ilal isfar. Akhir waktu subuh yang paling bagus adalah ketika munculnya mega kuning. Kan sebelum matahari terbit kan cahaya dulu kan? Sebelum matahari terbit cahaya muncul dulu. Nah, kalau seandainya sudah muncul cahaya kuning, berarti waktu subuh yang paling bagus pendapatnya sudah habis. Walaupun matahari belum terbit, cahaya bernongol. Cahaya nongol berarti waktu yang bagus sudah habis. Tapi wafil jawas, tapi masih boleh kalau seandainya orang tersebut sholat subuh sampai matahari benar-benar terbit. Jadi kalau seandainya ini bumi, ini matahari nih. Nah, ini bumi, ini matahari. Kalau seandainya matahari belum keluar, tapi cahaya lagi ada, dia sembahyang boleh. Tapi waktu yang afdol lah dak dage. Tapi kalau seandainya matahari lah terbit, lah nongol sedikit, lah ada kelihatan garis, begitu kelihatan garis menandakan waktu subuh sudah habis. Bukan berarti agak lengket pak, agak ada subuh dah, agak nyenggol pak, agak nyangkut pak dah. Begitu dia nongol lingkaran atas, sudah habis waktu subuh. Mudah-mudahan waktu subuh dan waktu yang lain bisa kita jaga terus. Mudah-mudahan dengan menjaga waktu sholat, rizki kita pun bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.